Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sobat semuanya di edisi video saya selanjutnya, dan pada kesempatan edisi kali ini kita mancing di parit. Ini lokasinya, paritnya kecil, agak-agak cuma 1,5 meter lebarnya tapi panjang, dan kita mencoba keberuntungan di parit ini. Kemudian ada ikannya, coba kita mancing. Kita simak perjalanan mancing saya, keseruannya. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lempar, dan apapun hasilnya kita terima, karena kondisi paritnya juga cuma kecil. Tapi nanti kita kumpulkan dulu, baru nanti kita rilis kalau memang betul-betul nggak memungkinkan untuk dikonsumsi. Oke, alhamdulillah. Oke, ikannya ini tiga jarian guys. Sudah dimakan lagi, alhamdulillah. Nah, ini ikannya tiga jarian, semua tiga jarian. Nah, yuk kita lempar lagi. Ini bukan masalah besar ataupun kecilnya ikan, yang penting hobi itu tersalurkan, itu aja. Jadi kalau kita lihat itu pelampung kita itu ada pergerakan, jadi seorang penghobi mancing itu pasti akan merasakan sensasinya itu, walaupun entah itu kecil atau besar. Nah, kayak gini nih. Nah, alhamdulillah ya, ini kayak begini nih, tiga jarian semua bos, tiga jarian. Yuk kita lempar lagi. Jadi kita lempar agak jauh supaya ikan itu biar nggak sungkan makan. Jadi kita lempar agak jauh. Kita dekat saja, sebenarnya ada ikan juga, tapi biar nggak sungkan makannya. Lihat, sudah dimakan lagi bos. Tapi ikannya itu nggak besar-besar, ikannya itu cuma macam ini saja. Wih, langsung bos. Nah, betul kan? Tiga jarian semua, tiga jarian. Wih. Wah, kecil-kecil 2 ekor, alhamdulillah ya, disyukuri ya bos. Kecil pun nggak apa-apa, tapi kita lepas. Yang penting kan hobi mancing tersalurkan gitu. Set. Nah, lihat. Wih, asik betul bos, lihat. Yang penting enjoy, happy, santuy gitu kan, walaupun kecil-kecil disyukuri gitu. Jadi nggak harus besar terus, jadi rezeki itu walaupun kecil ya disyukuri, tapi jangan asal nggak terlalu kecil, itu aja. Kalau kecil sangat kan kita bisa rilis lagi, jadi nanti bisa apa itu, bisa dipancing lagi gitu.
Jadi pada edisi kali ini kita cari mancing yang enjoy saja, mancing yang santuy saja. Lihat, itu sudah dimakan, set, oh gitu kan. Ya alhamdulillah, nggak besar besar, tapi alhamdulillah cukup untuk digoreng 3 jarian. Kita pasang umpan lagi ya kawan, kita pakai umpan tetap yang sama, umpan cacing saja. Jadi kita pakai umpan cacing ya, kita lempar lagi, nggak usah lama-lama ini, nggak usah lama-lama. Jadi dia itu terus kita lempar, dia terus makan, tunggu sebentar saja terus dia makan. Jadi kita nggak harus mempunyai cita-cita yang tinggi atau yang muluk-muluk, ya disesuaikan dengan keadaan, dengan lokasi. Tapi andaikan pun mendapat yang besar, alhamdulillahirabbil alamin, itu suatu rezeki. Karena kadang-kadang rezeki itu nggak ada yang nggak mungkin, kita itu nggak tahu, semua ada yang ngatur ya guys. Ya setelah dia makan, ya dapat nih, merah ya. Yuk lempar lagi, biarkan di sana guys. Lihat, itu sudah dimakan. Jadi kita itu mancing enjoy itu. Dengan apa adanya saja, mendapatkan yang kecil-kecil ya disyukuri. Karena posisinya juga cuma sungai, daripada kita ini jenuh. Jadi istimewanya orang hobi mancing itu, walaupun dia mendapatkan atau tidak mendapatkan, asalkan dia itu sudah berangkat pergi mancing, yaitu hati dia itu sudah senang. Karena apa? Karena sebelum mancing kita harus mempersiapkan segala sesuatunya itu penuh dengan perfect, harus sempurna. Dan adapun kekurangan-kekurangan itu nanti yang akan merugikan kita sendiri juga. Andaikan salah satu spot yang kita harus tuju itu harus disesuaikan dengan piranti-piranti, alat-alat yang ada. Ya seperti halnya ini, saya mancing di sini, ya udah ala kadarnya. Mungkin kalau kita mau casting atau apa, mungkin harus dipersiapkan lebih. Jadi tergantung dari niat kita itu mau mancing apa, dengan spot yang bagaimana, dan kondisi keadaan itu harus gimana. Yang pasti itu keselamatan diutamakan yang nomor satu. Jadi bukan berarti kita harus gila mancing tapi nggak memprioritaskan keselamatan kita, jadi itu pun juga salah juga. Jadi hobi mancing itu bisa jiwanya juga selamat, jadi dua-duanya itu bisa berjalan, rezekinya boleh berjalan lancar gitu. Oh nggak dapat, nggak kena, lempar lagi. Jadi kita ini sambil ngobrol sambil mancing, karena ya mancingnya kan mancing santuy, mancing santai, rileks. Apapun yang kita dapat ya kita syukuri, kalaupun dapat
kecil-kecil ya nggak masalah, mungkin rezeki kita ya memang cuma segitu kan. Tapi kalau Tuhan itu bisa memberikan rezeki yang lebih banyak, lebih gede, ya nggak ada alasan kita mendapatkan yang besar walaupun cuma parit kayak gini kan gitu. Tapi kan kita ini kan realitinya kan cuma parit kecil kan, kemungkinan ikan besar itu kan ya nggak mungkin kan gitu. Itu adalah pemikiran nalar manusia. Tapi pemikiran manusia itu nggak bisa disamakan dengan rencana Tuhan kan gitu. Kita itu kan cuma berharap. Jadi kita ini mempunyai cita-cita, harus dia direalitakan dengan keadaan yang ada gitu. Jadi kalaupun kayak gini mau ikannya besar 2 kilo 3 kilo kan gitu, 4 kilo sampai kayak gitu kan ya nggak mungkin kan. Kita mau mendapatkan itu sampai kapan kan itu. Tapi itu kan rencana kita. Jadi kita itu biar mempunyai rencana dan cita-cita yang relatif saja, yang positif, yang sesuai dengan ukurannya itu, takarannya berapa kan gitu. Tapi andaikan kita sudah ikhtiar, sudah berusaha, terus kita itu mendapatkan rezeki yang besar, yang gede, ya syukur alhamdulillah, karena itu sudah rencana Tuhan, sudah takdir dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita mendapatkan yang tidak kita yang tidak kita pikirkan sama sekali, dan kita nggak rencanakan sama sekali. Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang lebih besar. Itulah anugerah juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita bersyukur. Ya seperti halnya kayak gini, kita ini masih bisa mancing, bisa menghirup udara, bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, ya kita bersyukur alhamdulillah. Dengan apapun keadaan kita mulai bersyukur saja dari diri kita sendiri ya guys. Dimakan lagi, nggak tahu seberapa besar ikannya, kita lempar dia sudah makan. Iya, ais, wah ya kan, ais, alhamdulillah ya, ini alhamdulillah ya, kita syukuri aja ya. Kalau kita punya joran, bedanya sama mungkin sobat semuanya ini yang hobi mancing, yang punya istri atau bapak-bapaknya itu, kalau joran kita ini sering melengkung, kita yang untung. Tapi kalau jorannya bapak itu yang sering melengkung, istri meraung-raung, terus bapaknya jadi bingung juga karena dimarahi sama istri. Kalau kita jorannya sering melengkung, ya kita yang untung, sering dapat sensasi strike-nya ikan. Tapi kalau jorannya bapak yang sering melengkung, justru ibu yang meraung-raung, yang marah-marah itu. Jadi kita yang bingung. Tuh sudah makan tuh. Uyuh, alhamdulillah. Oh, kirain besar tapi sangkut sama itu rumput ya. Ini 3 jari. Jadi ya gini ya, nanti jadi berpikiran yang negatif. Maksudnya itu jorannya bapak sering melengkung itu bukan yang negatif loh, yang positif. Maksudnya itu kalau jorannya bapak itu sering melengkung, berarti kan keseringan mancing, jadi nggak memikirkan yang lain, memikirkan kebutuhan di rumah, ataupun perhatian sama anak, istri. Jadi intinya itu cuma mancing aja. Jadi
perhatian untuk yang di rumah itu nggak ada. Jadi makanya kalau jorannya bapak itu sering melengkung, istri marah-marah kan gitu. Jadi ya disesuaikan aja, janganlah sering-sering melengkung, itu maksudnya. Ya dikondisikan mungkin 1 minggu ataupun walaupun sesering mungkin, tapi pekerjaan rumah, perhatian sama anak istri tetap tercukupi ya, kebutuhannya semuanya tercukupi, itu baru jos, baru mancing. Pasti istri nggak meraung-raung walaupun jorannya bapak sering melengkung. Betul nggak? Kita lempar lagi itu. Jadi ya dikondisikan, nanti kita terus joran kita nggak melengkung, terus tegak saja, nggak melengkung-melengkung, kita yang bingung juga. Ya kadang-kadang ya sering melengkung itu kan joran kita, maksudnya pergi mancing itu, jangan kayak gini, guys, mancing santuy, ngobrol sambil dapat lagi kan gitu, 3 jari, alhamdulillah, santuy. Lempar lagi. Kayaknya ini makin sore makin enak ini. Terus makan terus ini. Set. Nah, lihat. Alhamdulillah, 1 kecil. Nah, yang 1 besar. Wih, makin sore. Ih, besar. Alhamdulillah, 4 jari. Baru pertama kali dapat 4 jari ini. 4 jari loh. Makin sore ikannya itu makin banyak, malah sering makan ini guys. Lihat itu, makan. Pesan ya, bapaknya jorannya jangan sering melengkung, nanti istrinya marah-marah, meraung-raung nanti. Terus bapaknya nanti bingung, sama halnya seperti saya juga. Jadi dikondisikan aja. Tapi jika semuanya sudah terpenuhi, semuanya sudah full, kebutuhan apa semuanya sudah terpenuhi, walaupun sering melengkung nggak apa-apa mungkin kan. Tapi ya tetap harus dikondisikan lah. Jadi kalaupun sungai ini cuma lebarnya 1,5 meter, kalau ada orang yang tangannya kotor ataupun membuat mencari ikan memakai barang-barang yang tidak dilegalkan, itu yang habisin ikan itu semuanya. Tapi kalau cuma untuk setakat untuk mancing pakai jaring apa semua itu, asalkan jangan racun sama setrum PLN, itu nggak habis. Oh lihat ini, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Lihat 3 jarian semua.
Yuk kita lempar lagi. Sut. Nah, lempar di sana. Tuh, lihat. Sudah dimakan itu, baru saja dilempar sudah dimakan. Tapi ya itu ikannya itu nggak besar-besar. Tapi cukup buat hati enjoy, buat hati senang. Lihat itu pelampung, pergerakan pelampung itu naik turun itu, dibawa ke kanan ke kiri ke samping. Wah, rasanya itu nggak terkira guys. Bukan masalah hasil besarnya ya, kalau dapat hasil besar itu memang sensasi strike-nya itu mau dibayar berapapun nggak dikasih. Memang sama halnya juga, walaupun kecil sama. Kalau kita nikmati sensasi strike-nya, melihat pergerakan pelampung, wah itu yang buat kita itu senang, buat kita itu bisa enjoy. Jadi untuk melampiaskan kejenuhan sehari-hari kita, aktivitas kita sehari-hari. Mungkin ada yang ya banyak hal aktivitas kita. Mungkin dari anda semuanya ini berbagai macam aktivitasnya, juga kesibukannya kan. Jadi ada yang suka hobi mancing kan, intinya yang suka hobi mancing tapi mempunyai aktivitas di luar itu, aktivitas kerja atau apa itu kan banyak, padat. Jadi kita lampiaskan untuk mancing, ya mengurangi depresi kita waktu kerja. Jadi nanti setelah kita mancing itu biar lebih semangat lagi selepas, karena kita sudah melupakan hal-hal dalam satu hari itu. Kita cuma fokus dengan pergerakan pelampung, joran, sama ikan gitu. Jadi hal-hal yang di luar masalah kita mancing ini sudah kita lupakan, kita refreshkan kembali. Jadi kita besok memulai aktivitas itu lebih enjoy, lebih semangat kan gitu. Kecil 3 jari mas bos. Oke sobat semuanya, demikian dulu perjalanan mancing saya, keseruan mancing saya, dan mudah-mudahan anda terhibur. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini supaya saya terus berkembang dan memberikan penyajian-penyajian yang terbaik buat anda semuanya dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan demikian dulu perjalanan mancing saya. Ada salah-salah kata ataupun kekhilafan yang saya tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga anda terhibur. Dan sekian dulu dari saya, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.